Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas update soal penata layanan operasional untuk part yang kedua. Di sini, pada soal yang Kakak sajikan di sini, Kakak sajikan dengan kisi-kisi dan soal serta pembahasan yang lengkap. Tapi sebelum kakak masuk pada soal, silahkan support channel kakak dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, selamat menonton. Di sini, adapun jobdesk penata layanan operasional, yang pertama perencanaan dan pengorganisasian. Kemudian yang kedua, pemantauan dan evaluasi. Kemudian yang ketiga, ada pengelola sumber daya. Yang keempat, penanganan masalah dan keluhan. Yang kelima, pelaporan. Yang keenam, koordinasi antar departemen. Adapun jobdesk-nya di sini, penjelasannya untuk lebih luasnya, kalian bisa mencari sendiri supaya bisa menambah wawasan kalian. Kemudian untuk kisi-kisi penata layanan operasional yang kakak dapatkan di sini, kakak ringkas yang pertama terkait dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik. Kemudian yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Yang ketiga, ada manajemen operasional, kemudian ada perencanaan layanan operasional, ada pengelolaan sumber daya, pemantauan dan pengendalian kinerja operasional, pengelolaan resiko operasional, sistem dan prosedur operasional, penggunaan teknologi dalam layanan operasional, manajemen mutu operasional, analisis data operasional, koordinasi lintas divisi atau unit kerja, dan pengelolaan keluhan dan masalah operasional. Di sini, berdasarkan garis besarnya, kalian bisa menjadikan acuan untuk mencari materi yang lebih luas. Nah, supaya kalian lebih paham, kita lanjutkan dengan soal. Untuk soal yang pertama, berbunyi, masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana layanan operasional melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan A. Kericuhan, B. Kesalahpahaman, C. Ketimpangan, ataukah D. Kerugian. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi D, kerugian. Adapun pembahasannya, masyarakat dapat menggugat penyelenggara atau pelaksana melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 51. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk asas dari penyelenggara kearsipan adalah A. Kerahasiaan, B. Keselamatan, C. Keamanan, ataukah D. Kepentingan umum. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A. Kerahasiaan. Adapun pembahasannya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara kearsipan dilaksanakan berasas sebagai berikut. Pertama, kepastian hukum. Kedua, keautentikan dan kepercayaan. Ketiga, keutuhan. Keempat, asal-usul atau prinsip of preference. Yang kelima, aturan asli atau prinsip of original order.
Yang keenam, keamanan dan keselamatan. Ketujuh, keprofesionalan. Kedelapan, keresponsifan. Kesembilan, keantisipasifan. Kesepuluh, kepartisipatifan. Kesebelas, akuntabilitas. 12, kemanfaatan. 13, aksesibilitas. Dan yang terakhir, kepentingan umum. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tidak sesuai adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Fungsi pengelola arsip yang paling penting adalah A. Pengawas menyelenggara kearsipan. B. Pemilihan arsip yang tidak penting. C. Pengelola arsip-arsip untuk diberikan kepada atasan. Ataukah D. Pembangunan kontrol terhadap penciptaan dan pengaturan arsip. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi D. Pembangunan kontrol terhadap penciptaan dan pengaturan arsip. Adapun pembahasannya, pembangunan kontrol terhadap penciptaan dan pengaturan arsip harus dianggap sebagai fungsi pengelola arsip yang paling penting. Seri adalah level pengaturan berkas dan arsip lain dari suatu organisasi atau perseorangan yang menyatu dan berkaitan dengan fungsi atau aktivitas yang sama atau memiliki bentuk umum atau hubungan lain yang timbul. Seri dihubungkan bersama karena arsip terkait dengan fungsi dan aktivitas yang sama. Arsip adalah hasil fungsi dan aktivitas tersebut. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik negara atau daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan A. Penata usahaan, B. Pemeliharaan, C. Penggunaan, ataukah D. Pengawasan. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Penata usahaan. Adapun pembahasannya, penata usahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, pelaporan barang milik negara atau daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya. Terkait dengan pengaduan diri penyelenggara dan pelayanan layanan operasional untuk mendukung pembuktian, maka membutuhkan A. Dokumen, B. Pelaksana, C. Penanggung jawab, ataukah D. Laporan. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang paling benar adalah opsi A. Dokumen. Adapun pembahasannya, dalam hal pengaduan, maka dibutuhkan dokumen. Terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara dan atau pelaksana wajib memberikannya. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 43. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Oke teman-teman, terima kasih karena menonton video ini sampai selesai. Jika video ini dirasa bermanfaat, silahkan share video ini ke teman-teman kalian supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian.
Serta jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.